فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Pada pertemuan lampau di pengajian lanjutan kitab Risalah Kalimatul Ikhlas karya Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, kita telah membahas pembahasan lanjutan tentang la ilaha illallah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah sadiqan min qalbihi harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang mempersaksikan bahwasanya tiada yang berhak disembah melainkan Allah, dia jujur dari kalbunya persaksian itu, maka Allah taala akan mengharamkan padanya api neraka. Dan di antara bentuk kejujuran dalam berkata la ilaha illallah yaitu kalbunya tidak mencintai selain Allah, tidak mengharap kecuali kepada Allah, tidak takut pada apapun kecuali pada Allah, tidak bertawakal kecuali pada Allah, dan tidak menyisakan sisa-sisa dari hawa nafsu. Namun sangat perlu dan ditekankan akan pentingnya juga kita membahas lebih rinci, karena akan muncul pertanyaan, apakah benar sama sekali tidak boleh takut kepada selain Allah? Apakah benar sama sekali tidak boleh mencintai kecuali Allah saja? Artinya, bukankah kita ini ya punya takut kepada sebagian makhluk Allah? Bukankah kita kadang mengharapkan sesuatu dari sebagian makhluk Allah? Bukankah kadang kita memang ada berkegantungan, terutama pas kita masih bayi misalnya, atau balita atau anak kecil, kepada selain Allah, yaitu kepada orang tua misalnya? Bukankah kita memiliki rasa cinta kepada makhluk yang mana itu bukan Allah? Maka di sini kita akan membahas penjelasan terhadapnya dari kitab syarah risalah ini dari kalam Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi hafizahullah. Ya, beliau salah satu ulama kibar di Saudi Arabia, masih hidup sampai sekarang dan masih aktif di usia mungkin 70 atau 80-an tahun, masih aktif mengisi pengajian dan juga masih aktif menerbitkan kitab-kitab. Di antara kitab yang beliau jelaskan yaitu Risalah Kalimatul Ikhlas ini. Maka kata beliau, "Falaisa sahihan
annal qalba yakhlu min ghairillahi mutlaqa. Tidak benar kalau dibilang qalbu itu harus kosong dari selain Allah secara mutlak. Tidak benar kalau dibilang qalbu itu harus kosong akan selain Allah secara mutlak. Jadi hanya Allah saja yang diingat di kalbunya. Kalau dia tidak mengosongkan hanya untuk Allah, maka berarti ini syirik atau salah. Itu tidak benar. Tidak benar kalau dibilang mutlak. Artinya manusia itu adalah manusia yang memiliki kalbu, cinta, harap, nafsu, keinginan, dan kebencian kadang-kadang. Ya, bima'na annahu la yakunu fihi ta'alluqun aw iltifatatun aw mahabbatun aw khaufun. Tidak benar jika dikatakan hati itu enggak boleh ada sisi ketergantungan sedikit pun, atau iltifatah, menoleh sedikit pun, suka akan sesuatu sedikit pun, itu enggak boleh. Atau mahabbah, mencintai sedikit pun enggak boleh. Au khaufun, atau takut sedikit pun enggak boleh. Jadi apa-apa tuh berani total gitu loh. Enggak boleh takut ketika di kegelapan misalnya. Enggak boleh takut akan ular yang berbisa. Enggak boleh takut akan mara bahaya yang mengancamnya. Kemudian enggak boleh suka motif baju tertentu, enggak boleh. Enggak boleh suka mobil favorit, enggak boleh. Enggak boleh mencintai istri, enggak boleh kangen sama anak, enggak boleh pengen gitu punya mobil mewah atau rumah bagus, atau yang tadi ngontrak pengen punya rumah yang telah terbeli. Apakah keinginan tersebut itu enggak boleh di hati kita? Ya kan gitu. Yang mana semua itu kan cinta, kecintaan, kesukaan. Maka fahadha amrun la yumkinu an yatajarrada minhul insan. Perkara seperti ini adalah perkara yang tidak mungkin manusia itu bisa melepaskan diri darinya. Nggak bisa. Ya. Farrusulu wa atba'uhum kanat ta'ridu lahumul awaridut tabi'iyah. Para rasul dan para pengikut rasul dan sahabat-sahabat mereka dan para pengikutnya sampai akhir zaman itu mereka kadang memiliki awarid jamaah dari aridah, yaitu keterbelokan atau kecondongan yang sifatnya tabi'i. Tabi'i berarti sifatnya ya asli, ada pada dirinya sebagai manusia. Karena para rasul manusia, para wali Allah mereka manusia. Mereka memiliki kecenderungan yang bersifat itu tabiat basyariyah manusiawiyah. Wa hum akmalu al-khalqi hubban lillah wa ta'ziman lillah wa ubudiyatan lillah. Padahal mereka itu adalah pihak yang paling sempurna cintaannya pada Allah, pihak yang paling sempurna pengagungan terhadap Allah, pihak yang paling sempurna dari segi penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi kendati pun begitu, mereka tidak bisa menghindari tabi'ah basyariyah atau awarid tabi'iyah, yaitu kecenderungan yang sifatnya tabiat manusiawiyah. Fahadha Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam lamma dakhala alaihi dhaifuhu khafa minhum. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ada tamu yang berkunjung ke rumahnya, Nabi Ibrahim itu beliau khawatir. Inna minkum wajilun qalu la taujal inna nubashshiruka bighulamin alim. Nabi Ibrahim ini ketika masa-masa menjelang bakal punya anak namanya Nabi Ishak nanti, ya, maka ada tamu yang datang. Tamu ini datang mengabarkan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim nantinya akan adanya nanti anak di usia senja seperti ini, lahir anak nanti Nabi Ishak, dan juga akan memberikan kabar mengerikan, yaitu saudara sepupunya yaitu Nabi Nabi Lut alaihissalam di daerah namanya apa? Sodom. Itu akan kaumnya itu akan dilibas nanti. Itu dua berita yang didatangkan oleh malaikat-malaikat itu. Malaikat itu ketika itu mereka berwujud membentuk diri sebagai manusia, bertamu ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun ketika disuguhi makanan daging, enggak makan. Malaikat enggak bakal makan, ikhwan. Antum nanti ke depannya kalau misalnya
ada malaikat yang bertamu ke rumah antum, pertama, ya jangan kasih makan. Kedua, jangan kegeeran, Pak. Nggak ada malaikat mau bertamu gitu. Kita bukan nabi seperti itu. Nggak, tapi mungkin nggak, ikhwan? Mungkin nggak, coba? Ya mungkin, cuman kalau ngelihat cermin, ya nggak mungkin. Gitu. Siapa kita gitu kan ya? Tapi mungkin secara probabilitas bukan mustahil malaikat itu bertamu ke rumah seseorang. Bukan mustahil seorang malaikat Allah Ta'ala wujudkan jadi manusia, jadi berbentuk manusia, kemudian menyapa kita. Itu bukan mustahil. Ya, bukan mustahil. Ya. Kayak di hadis Nabi, ya kan? Ada seorang yang pengen mengunjungi rumah saudara seiman. Kemudian Allah Ta'ala utus seorang malaikat untuk menyapanya dan bertanya kepadanya, kamu ada apa? Apakah ada masalah dunia yang ingin engkau dapatkan dari berkunjung ke rumah saudaramu itu? Enggak, melainkan kayak saya mencintainya karena Allah. Maka mereka itu pun mengklaim saya adalah utusan Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dia mencintai engkau. Subhanallah. Itu mungkin terjadi. Walaupun ya di kenyataan kita sekarang belum pernah kita digituin. Ya, mungkin kalau lagi jalan terus di rest area tiba-tiba ada orang ngomong kayak gitu, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Kita ngeliat. Bentar, coba saya pegang dulu nih. Ya, begitu. Ajak makan, terus makan. Oh, berarti ini kayaknya ngamen ini, bukan ini. Ya, malaikat nggak bakal makan. Mereka itu bukan makhluk yang membutuhkan makanan. Ya, gitu. Taib. Kemudian kata mereka, qalu, ketika Nabi Ibrahim bilang, inna minkum wajilun. Saya ini wajil. Wajil itu bahasanya apa? Kayak derdek gitu loh. Wajil tuh hati bergetar dan kayak grogi gimana gitu, wajil. Hah? Gemetaran, deg-degan gitu. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang beriman ketika mendengar ayat Allah Azza wa Jalla, wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi ketika mendengar ayat-ayat Allah, mereka kalbunya tuh langsung wajilat qulubuhum. Jadi bergejolak gitu. Karena takut, khawatir, cinta, harap. Nah, kami yaitu dirinya dan juga istrinya wajilun. Atau bisa juga dirinya merepresentatifkan umat gitu, kami ngeri ini karena ini tamu yang aneh, kalian tuh beda gitu loh. Qalu la tawjal, kata para malaikat yang bertamu itu, inna nubashiruka bi ghulamin alim. Kami memberimu kabar gembira berupa ghulam yang alim, anak yang memiliki ilmu. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq ini pendapat yang lebih sahih adalah adiknya Nabi Ismail dari segi urutan zaman. Adapun dari segi urutan istri, lebih tinggi karena ini dari istri pertamanya itu Siti Sarah. Ya. Adapun istri keduanya itu kan Siti Hajar yang tadinya adalah budak Mesir, budak peliharaan Raja Mesir yang dihadiahkan kepada Siti Sarah. Dan Siti Sarah karena beliau melihat ini suaminya pengen punya anak dan kok nggak punya, ya udah dihibahkanlah budak itu dan dibebaskan untuk Nabi Ibrahim suaminya dan dinikahkanlah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, alhamdulillah kemudian meteng, hamil, lahiran pula. Meteng itu bahasa Jawa, Pak. Tapi biasa buat binatang ya meteng gitu ya, Pak. Ala kulli hal maksudnya hamil lah gitu. Hamil. Nah, kemudian lahiran Siti Sarah yang tadinya itu yang menghibahkan istri buat suaminya loh. Terbakar cemburu karena dirinya belum punya anak. Ya, istrinya yang kedua punya anak. Padahal ini dari dia nih, kesel sendiri. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari sampai Siti Sarah pengen ngejar-ngejar Siti Hajar, pengen mencincang Siti Hajar gitu. Beneran itu. Akhirnya dibawalah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ke Makkah. Subhanallah, itu istri Nabi aja seperti itu. Maksudnya bukan berarti kita menjelekkan, bukan. Tapi kecemburuan wanita itu, subhanallah. Kalau laki-laki nggak menghandle dan nggak peduli ketika sudah punya istri lebih dari satu, itu nggak bisa, dia nggak bertahan lama.
Maka di sini dari istri pertama, dari Siti Sarah. Dan Siti Sarah kan itu seperti sudah divonis seolah apa? Aqim, yaitu mandul. Karena terbukti Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar beranak, Siti Hajar alaihissalam. Ya, dan dari Siti Sarah belum beranak. Dan itu udah tua, divonis mandul, dapat anak. Subhanallah, kuasa Allah azza wa jalla. Sehingga sebenarnya dalam mengarungi kehidupan dunia, apa yang mustahil itu bagi kita. Namun bagi Allah Subhanahu wa taala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang mustahil kecuali hal-hal yang memang secara kauniyah itu memang Allah taala tutup hal tersebut, seperti misalnya ada nabi baru, itu mustahil, kalau itu mustahil. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya takdir kauni, penciptaan sesuatu, enggak mustahil. Enggak mustahil. Ya, begitu. Taib, di sini wajil menunjukkan khauf, ada rasa takut. Lihat, seorang nabi, beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak bisa melepaskan dan melucuti rasa takutnya dari hatinya. Tapi ini rasa takut yang sifatnya apa? Tabi'iyah, kemanusiawian. Bukan rasa takut yang ada sisi penghambaan, bukan rasa takut yang berlebih dari kadarnya. Maka ini hal yang lumrah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika kita katakan kita hanya takut pada Allah, bukan berarti kita hilang rasa takut kemanusiawiannya. Bukan berarti begitu. Ya. Dan kita nggak bisa mendidik orang untuk menghilangkan rasa takut sama sekali, nggak bisa. Kepada anak sendiri, kamu pokoknya nak, kalau misalnya disetrap sama ibu guru, ngelawan, jangan takut sama ibu guru. Ya nggak bisa dong. Lawan ibu guru, bilang zalim bu, gitu. Nggak bisa lah. Malah justru kadang rasa takut kemanusiaan itu bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sesuatu yang asasi yang memang harus ada. Ada sebuah pernyataan ketika anak sudah tidak punya takut pada orang tuanya, maka di situ kedurhakaan itu ada. Gitu. Anak biasanya ada laki-laki kan takut sama ibunya, gitu. Anak juga biasanya kalau masih kecil, bapaknya tegas, takut sama bapaknya, takut. Kalau ibunya biasanya nggak dengar tuh, ibunya nyuruh gini, nggak dengar, bikin gedek ibunya. Ibunya lapor, pak, tuh pak anaknya pak, gitu. Langsung dipanggil sama bapaknya, langsung ketakutan. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Tapi coba kalau anak nggak ada kayak gitu, Pak. Dilawan bapaknya, dilawan ibunya. Ini nggak jadi rumah tangga ini. Tangganya hancur nanti. Iya. Sekarang Pak, kalau kita lewat di sini dekat misalnya ada daerah yang lurus ke Pasar Rebo tapi belok kanan ke Taman Mini. Ayo, pasti tahu, Pak. Terowongan. Itu dekat jalan tol. Lurus ke Pasar Rebo rambutan, belok kanan Ceger ya. Alhamdulillah sekarang udah jarang. Hampir enggak ada. Dulu sebelum pandemi, sarang itu, Pak, itu situ belok dikit, belok kanan, kiri dikit, Ciluk, Pak. Ya kan? Deg-degan nggak? Deg-degan nggak? Deg-degan dong, gitu kan? Ada rasa takut, rasa cinta gitu sama Pak Polisi. Iya, gitu. Dipanggil terus, bahagia banget kan Pak ya? Selamat pagi Pak, gitu. Alhamdulillah ya Allah, bahagia banget. Deg-degan. Udah gitu ternyata pajak belum bayar gitu kan? Ya, saking ruginya. Ngasih SIM A pula, padahal naik motor. Nah, ini rasa takut yang nggak ada sisi ubudiyah dan bukan kesyirikan dan tidak berlebih gitu loh. Cuman deg-degan kayak gitu terus ada rasa nggak masalah. Ya. Sekarang komplotan maling atau begal, naudzubillah min dzalik. Ya, misalnya dikejar polisi, takut nggak mereka? Takut lah. Nggak mungkin di antara mereka menasihati, kamu jangan takut sama Allah aja. Kita hadapi itu polisi. Nggak ada manusia kayak gini, Pak. Subhanallah. Ya. Tapi kalau rasa takut itu
ada sisi penghambaan, atau rasa takut tersebut ada sisi perendahan diri yang mana itu hanya kepada Allah saja, maka ini nggak boleh. Maka ini nggak boleh. Atau rasa takut tersebut memberikan madarat lebih, maka ini nggak boleh. Ada sisi penghambaan seperti apa? Takut kepada seorang tokoh agama, takut ngelihatnya ta'zim, takut jadi cium tangan bolak-balik. Ada pernah kemarin hari lihat reels video seorang dari Madura jauh-jauh datang ke seorang manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam, ya, untuk cium tangan bolak-balik banyak tuh yang cium berat. Dan setiap cium tangan itu, setiap salaman itu ada amplop yang langsung nempel sama si tokoh agama ini, keturunan Nabi Nuh alaihissalam, gitu. Karena kita semua keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi di sini ada sisi khauf, takut pamali, takut ini, takut itu, tapi sisi takutnya bukan karena Allah, gitu loh. Walaupun alasannya wali Allah apa, enggak, antum sepertinya takutnya bukan karena Allah. Jangan terlalu mentakzim dan jangan terlalu gulu sama ahli agama. Porsikan sesuai dia sebagai manusia. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Tidaklah Nabi Muhammad SAW kecuali seorang rasul yang mana telah ada rasul-rasul sebelumnya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW saja, panutan kita, utusan Rasul, itu saja Allah Ta'ala tetap membahasakan tidaklah Nabi Muhammad melainkan seorang Rasul. Enggak lebih dari itu. Enggak sampai level ketuhanan sehingga harus kita minta-minta padanya setelah kematian misalnya, setelah wafatnya beliau. Enggak. Ya. Jadi hati-hati dalam mengagungkan di sini. Kalau kita takut kalau misalnya takut sama orang tua, takut kualat karena Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berbakti pada orang tua, itu masih mungkin. Tapi kalau misalnya kepada orang yang memang berilmu, betul, kita memang diperintahkan mengagungkan. Tapi kalau sampai level kita itu takut kalau kita nggak cium tangannya atau kurang sopan, ntar bakal celaka, itu nggak ada riwayat seperti itu. Nggak ada seperti itu. Bakal pamali nggak masuk surga, nggak ada syafaat Nabi, nggak ada, nggak sampai segitunya. Itu kalau memang tokoh agamanya benar ajarannya. Nah kalau misalnya nggak benar ajarannya, ya biasa aja, ini orang biasa. Ya. Kemudian jangan sampai rasa takut tersebut memberikan madarat yang lebih besar. Atau ada sisi ta'zim yang berlebih dari kadarnya seperti tadi. Atau rasa takut tersebut menimbulkan potensi syirik. Gini, kalau misalnya seseorang ngelihat ada pocong, rata-rata mukanya jelek. Kalau ganteng nggak bakal jadi pocong dia. Iya, kalau datang dari Korea sekalian, tapi ini jelek, serem, matanya keluar misalnya, ya, tiba-tiba kan takut karena ini penampakannya memang nggak lazim di dunia kita, di alam kita. Takut sekilas, ya udah. Tapi kalau misalnya takut tersebut membuat setan itu merasa berhasil ngeprank kita, maka ini jangan. Laki-laki bahkan perempuan jangan sampai segitunya. Ya. Coba Pak, bedanya manusia ngetok sama setan ngetok pintu, bedanya apa? Kata orang dulu, kalau manusia ngetok itu lebih dari satu. Ah, itu manusia tuh. Kalau setan yang ngetok gitu. Kenapa? Karena pocong bisa ngetok pakai pala, tong gitu. Gitu. Emang kayak gitu, Pak. Emang kayak gitu. Kalau nggak percaya, ntar malam coba, Pak. Nggak, emang kayak gitu, pakai pala dia. Terus pakai apa? Kita kan nggak pernah interview mereka. Logikanya kan, ya pakai pala, pakai tangan kan keiket. Duk gitu kan, duk. Ya. Makanya ada merah-merah di sini mungkin. Nah, makanya kata orang dulu kayak gitu. Kalau setan yang ngetok tuh biasanya sekali. Karena nggak bisa, duk-dukin nggak bisa. Nah, misalnya ada kayak gitu.
Takut kan? Mungkin memang kita tahu ini setan ini, bukan manusia ini, karena ketokannya dog gitu. Misterius gitu. Dog. Itu kan 2 tuh. Ya, 2 pas mau ketiga kita buka jatuh dia. Pas ketiga dog gitu. Kalau keempat dog gitu. Langsung kita ceramahin. Kata Nabi SAW, al-istidhanu thalathan. Fa in udhina laka wa illa farji. Minta izin itu 3 kali, akhi. Pulang. Iya. Banyak orang itu di rumahnya ada jin, ada apa, ditakut-takutin ini. Lama-lama kebayang. Itu nggak boleh seperti itu. Nggak boleh, maksudnya sampai takut gitu nggak boleh. Ini akidah nih di kaum muslimin yang perlu sekali ini akidah seperti ini. Jangan hanya karena mukanya setan itu jelek, kemudian antum merasa tersaingi kejelekannya gitu. Ketakutan. Takut sekali aja, Pak. Habis itu kita bina akidah. Ini jin. Memang mereka bisa ngeliat kita dengan izin Allah, kita nggak bisa ngeliat mereka, betul. Tetapi hakikatnya jin itu pada asalnya takut sama manusia yang apalagi akidahnya kuat. Nggak berani, Pak. Nggak berani jin itu aslinya. Jin itu baru berani ketika apa? 1, ketika kita takut. Ditambah ketika kita menganggap dia tuh ada di situ. Nah itu baru berani jin itu. Kalau kita berani dan bodoh amat, ya jin itu juga mikir dong. Ngapain gangguin orang kayak gini, rugi saya gitu. Begitu. Ya. Tapi khauf tabi'i boleh ada. Misalnya seorang ketika tiba-tiba terkaget karena ngelihat jin gitu, itu wajar, Pak. Wajar. Dan yang ada di reels misalnya di video-video dikejar sama jin terus lari karena takut tabiat ini wajar. Seperti dikejar oleh binatang dan semisalnya. Bahkan kecoa terbang, takut kecoa itu enggak ada kaitannya sama dosa, Pak. Ada sebagian orang sama kecoa jijik takut. Itu enggak bisa kita ke dosa lo, syirik enggak. Ada orang dia fobia ketika ngeliat darah. Langsung takutan ngeliat darah tuh takut. Ada orang kayak gitu, bahkan mual. Nggak bisa kita bilang syirik antum, itu darah nggak boleh ditakuti, itu darah makhluk Allah. Nggak, ini memang sudah tabiat, nggak bisa. Ya gitu. Kayak saya sama kayak apa kalau kita kena bulu apa tuh, ulat bulu atau apa, atau makan apa terus habis itu apa sih namanya tuh? Alergi. Itu tabiat, nggak ada kaitannya dengan peribadatan atau akidah, nggak ada, ya. Takut sama bulu kucing misalnya, nah, itu nggak masalah seperti itu. Kemudian juga kisah wahada Musa lamma alqa as-saharatu isiyahum wa hibalahum wa khuyila ilaihi min sihrihim annaha tas'a khafa. Juga Nabi Musa alaihissalam ketika para tukang sihir mereka melempar tongkat mereka dan tali mereka, wa khuyyila ilaihi annaha tas'ah, dan dikhayalkan di matanya Nabi Musa dan juga orang-orang sekitar itu apa? Merayap ular itu. Ya, merayap. Maka takut Nabi Musa. Ini takut tabi'i. Lihat bagaimana. Kan khuyyila ilaihi annaha hayatun tas'ah. Dikhayalkan, berarti kena tipu daya, sihir mata, pandangan. Lihat seorang nabi aja bisa gitu, apalagi kita gitu loh. Seorang nabi aja bisa disihir matanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah disihir, bukan hanya matanya, jasadnya. Begitu. Namun bagi orang yang punya iman, jasad boleh disihir, namun ruh itu tetap kuat imannya ada, harusnya begitu. Nah, dikhayalkan di mata Nabi Musa alaihissalam bahwa itu adalah ular-ular yang berjalan gitu. Maka kata Allah Azza wa Jalla, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Musa alaihissalam merasa takut. Takut karena ini ular gitu loh. Maka orang takut sama ular itu wajar. Baik ular beneran atau ular jadi-jadian atau ular sihiran atau apalah itu namanya. Begitu. Nah, sekarang kalau misalnya seorang lagi jalan dikejar bola api, terus takut, wajar nggak, Pak?
wajarlah, karena ini asing bagi dia. Bukan karena saya bertauhid, nggak boleh takut, ya bagus sih kayak gitu. Dilawan akhirnya, ya pakai ember, diguyur, ya fadl sih, tapi rata-rata kan nggak gitu, ya. Nah, maka kemudian qulna, kata kami, la takhaf innaka antal a'la. Kami katakan jangan takut. Sesungguhnya engkau adalah yang lebih tinggi posisinya. Nah, perhatikan di sini kata Allah la takhaf. Ya, tadinya takut. Namun setelah Allah berikan pernyataan dan kenyataan, pemberitahuan, kamu tuh lebih benar daripada dia. Kamu tuh lebih tinggi posisinya. Maka jangan takut. Masih boleh nggak takut setelah itu? Nggak boleh, karena kata Allah la takhaf, jangan takut. Berarti Allah larang takut. Artinya gini, Pak. Takut tabi'i itu pertama, faedah pertama, takut yang sifatnya tabiat manusiawiyah itu terbatas. Yang kedua, takut akan suatu hal yang sifatnya halusinasi. Ya. Itu tidak boleh diteruskan takutnya ketika mengetahui bahwasanya ini adalah kosong atau inilah halusinasi, ini adalah syaitan. Faham nggak, Pak, maksudnya, Pak? Gimana? Bisa dipahami nggak? Gini. Ini kan khayalan siapa yang bikin, Pak? Para penyihir dengan bantuan siapa? Syaitan. Jelas tuh. Awal penampakannya, awalnya ini ular gitu loh. Namun ketika Allah beritahukan secara makna bahwasanya itu khayalan, itu bohongan, masih boleh nggak kita takut? Nggak boleh. Faham di sini? Nah, refleksikan di misal kuburan keramat atau apalah yang betul, atau kuburan-kuburan atau tempat sepi. Lagi jalan, ada nangkring di pohon bambu. Ya, kuntilanak, ketawa, hehehe gitu kan. Astagfirullahaladzim. Kaget, takut kan gitu. Tapi dia gitu gelantungan doang di situ. Kemudian kita membangun akidah dan Allah mengilhamkan kepada kita bahwa itu hanyalah jin, syaitan. Jangan takut. Karena itu syaitan. Emang tugasnya ngegoda, betul, ganggu, betul. Tapi ketika antum tahu bahwasanya antum a'la, lebih tinggi daripada syaitan itu, boleh nggak takut? Udah nggak boleh lagi. Hanya boleh di pukulan pertama, gitu loh. Gitu. Itu refleksikan ke masalah-masalah lain, jemaah. Misal saja, na'udzubillah min dzalik, ada salah satu anggota keluarga, na'udzubillah min dzalik, kena sihir atau santet. Suatu ketika antum ruqyah, jinnya pergi. Itu emang pertama kali mungkin awal-awal kita baru tahu itu sihir, mungkin kita dredeg itu. Waduh, berurusan nih kayak gini nih, waduh. Ada rasa takut tabi'iyah, enggak masalah. Tapi ketika antum tahu bahwasanya antum bisa ngeruqyah, antum punya hafalan surat Al-Baqarah walaupun mungkin ayat kursi atau berapa ayat, antum bisa dengan senjata itu melawan syaitan, enggak boleh takut lagi. Artinya adalah takutnya seorang muslim kepada makhluk itu limited. Gitu loh. Enggak boleh takut seterusnya ketika dia sudah tahu padahal itu bahwasanya udah enggak perlu ditakuti lagi. Gitu. Contoh lain. Anda yakin jemaah terutama yang sudah berusia 50 ke atas itu sudah mengalami naik turun, pasang surut, ekonomi, masalah sosial dan seterusnya. Punya pengalaman banyak. Ketika dulu Anda mengalami ekonomi yang surut, turun merosot, kemudian ketika itu sudah Allah tampakkan apa yang harus Anda lakukan, yaitu ikhtiar dan juga minta sama Allah, beramal soleh dan sedekah, bakti orang tua, dah mulai kan Allah jawab, naik lagi ekonomi, bahkan sekarang makmur. Kalau misalnya di usia sekarang turun lagi, misal saja, na'udzubillah min dzalik ya, boleh nggak Anda takut lagi? Sudah nggak layak takut. Kenapa? Anda sudah punya kuncinya. Lucu kalau orang misalnya mau ini rumah, tadi kan naik Grab misalnya, turun dari Grab, mau ke rumah, kunci kunci ketinggalan di Gokar misalnya, langsung kan agak panik tuh ya,
agak panik, langsung telepon gokarnya, "Pak, maaf Pak, tadi kunci dibalikin." Dah dapat. Pas balik ketakutan nggak? Ya kalau tetap ketakutan bahlul lah Pak. Ini kan udah ada kuncinya, itu ngapain takut? Begitu. Ketika seseorang sudah tahu bahwa saya ini udah nggak layak lagi ditakuti, ya nggak usah, udah kelas. Gitu. Begitu. Ya. Dan banyak hal-hal lain. Kemudian masalah cinta, al-mahabbah, kecondongan hati, apa yang disukai dari masalah dunia ini. Manusia ini memiliki karakter cinta akan dunia. Apa yang dia inginkan dari syahwat dunia itu ada. Manusiawi itu semua. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Dihiaskan untuk manusia cinta akan hal-hal yang dia terdorong untuk menginginkannya. Apapun itu. Dan manusia kadang ada yang cinta akan uang, kadang ada yang cinta akan kebendaan, ada yang lebih cinta kepada masalah seksual, ada yang cinta, beda-beda manusia. Tapi umumnya itu semua secara basic ada pada manusia, cuman rate-nya dan nilainya tuh beda-beda gitu loh, antara satu dengan lainnya. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi rahimahullah, "Wa hakadzal mahabbatu lil asya'i tabi'iyah." Dan begitu juga dengan rasa suka akan sesuatu yang sifatnya tabi'iyah, manusiawiyah. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal 'asal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai manisan dan madu. Menyukai manisan dan madu. Madu beneran, bukan madu istri. Itu ya suka juga, itu semua laki-laki pengen. Nabi SAW mengunjungi al-halwa, yaitu halwa di sini manisan. Manisan dalam arti bukan manisan bahasa Jawa, tapi apa-apa yang manis gitu loh. Tapi gini Pak, fahami baik-baik, bukan berarti jangan pahami apa yang manis. Gini, zaman sekarang manis makanan maksudnya. Manis zaman sekarang beda sama manis di zaman itu Pak. Ya enggak Pak? Jangan kemudian dengan dalil ini setiap hari antum asupi pagi siang sore malam untuk anak-anak hal yang manis-manis, itu malah dilarang sama dokter. Ntar diabetes pada awal, pada apa lebih sekarang kan usia muda Pak ya. Iya Pak, udah kena sekarang. Beda sama zaman-zaman mungkin zaman Pak Haji Pak Zul itu beda. Ya usianya memang ya enggak, tapi anak sekarang belum nyampe 30. Subhanallah. Belum nyampe 30 kena diabetes. Baca aja diabetes apa diabetes, Pak? Apapun itulah. Karena faktor makanan. Jangan kemudian kita kasih tiap hari anak makan manis-manis, permen, ini manis-manis, misue, apalagi ini manis 4 hari sekali tuh. Dengan alasan sunnah Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW yuhibbul halwa, Rasulullah SAW suka manisan. Ya enggak gitu, karena manisan di zaman Nabi, yang manis di zaman Nabi beda. Manis dengan manis di zaman sekarang. Coba manis zaman Nabi ada enggak relaksa? Enggak ada Pak. Milo misalnya, es kepal Milo, enggak ada. Beda sama sekarang. Sekarang manisannya luar biasa ini. Ya, ngopi bro, ngopi. Ngopi dulu bro, biar enggak rengat palanya gitu. Sehari 4 kali ngopi. Semua kopi enggak ada yang kopi itu bro. Kopi saset manis semua, gula semua, predominan gula. Terus para pengopi bilang, kami hanya mengikuti sunnah Nabi SAW. Gimana itu? Makanya kan ada orang bilang kopi itu termasuk apa ya waktu itu ya dikatakan tuh. Mengopi termasuk sunnah Nabi SAW. Ya subhanallah. Ya enggak lah, enggak gitu juga ya. Kita azan dulu sebentar insyaallah. Baik, kemudian juga dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa kana yaqul, Nabi SAW berkata, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib. Dibuat cinta kepada saya dari dunia kalian
yaitu perempuan, dan juga athib, yaitu wangian. Ya, maksudnya suka perempuan di sini artinya menyukai secara tabiat. Laki suka sama perempuan dan beliau suka untuk menikah gitu. Bukan dalam artian suka perempuan yaitu na'udzubillah min dzalik ya, dengan artian yang negatif, bukan. Kemudian menyukai athib, ya, wangian. Maka seseorang ketika dia menikah dengan niatan menyerupai Nabi SAW dalam hal menyukai wanita, maka dia dapat pahala. Dan ketika dia menyukai wangian, kalau dia memang karena pengen mengikuti Nabi SAW suka wangian, maka dia juga dapat pahala. Fa kullu hadza la yunafi mahabbatallah. Semua rasa cinta seperti ini, kesukaan seperti ini tidak menafikan cinta kepada Allah. Maka ketika seorang suami menyukai istrinya yang cantik misalnya, atau tubuhnya dia sukai, atau ada bagian tubuh yang dia sukai, itu tidak sama sekali menafikan atau mengurangi kadar kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun itu tentu dengan batasan. Jangan sampai cinta dia kepada makhluk secara tabiat melampaui dari yang sewajarnya dalam Islam. Adapun yang ada di lagu-lagu, maka itu rasa cinta kepada perempuan, yaitu dengan pelanggaran syariat atau ghulu, berlebihan, ya, memperbudak diri untuk wanita. Maka ini bisa syirik, bisa menjadi syirik atau minimal ghulu, berlebihan. Dan ini merupakan bentuk perendahan terhadap laki-laki. Ya, jangan karena kita ingin merayu perempuan atau merayu istri, kemudian kita itu berlagak seolah kita budaknya, seolah kita nggak bisa hidup tanpanya. Ya, itu tentu nggak seperti itu. Islam nggak mengajarkan seperti itu, jemaah. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kemudian engkau adalah segalanya bagiku. Apaan? Makanya kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah. Celakalah budaknya dinar, celakalah budaknya dirham, dan celakalah budak khamisah, yaitu pakaian mewah. Maka jangan kita terpedaya dengan perkataan-perkataan yang masih global, ambigu, bahwasanya kita hanya mencintai Allah saja, tidak selainnya. Itu ada benarnya, cuma itu tidak menafikan bolehnya kita untuk mencintai makhluk secara tabiat kemanusiawian. Dan bolehnya kita kadang takut akan sesuatu yang sifatnya kemanusiawian, atau berharap yang secara manusiawi saja, itu boleh. Antum berharap gosen misalnya sampai tepat waktu, itu kan berharap, tapi itu manusiawi. Antum berharap masakan istri antum itu lezat, itu harapan manusiawi. Nggak bisa dong seseorang dihilangkan tabiat seperti itu. Ya, wah saya mah nggak punya harapan. Ya kalau gosen datang nggak apa-apa, nggak datang juga nggak apa-apa. Ya, istri mah cakep nggak apa-apa, nggak cakep ya emang udah takdir. Nggak bisa kayak gini, hidup nggak bisa kayak gini, nggak lurus hidup kayak gini. Ini orang nggak normal, ya. Taib, seperti itu insyaallah untuk materinya. Mungkin jika ada pertanyaan bisa silakan bertanya. Jika tidak ada, ya saya nggak tahu harus apa lagi. Ada pertanyaan, Pak? Silakan, Pak. Jadi kan kita nggak boleh takut dalam hal ini misalnya kepada syaitan atau apa gitu berlebihan. Iya. Nah, Qadarullah waktu itu sempat ada yang kesurupan di dekat rumah, dan malamnya itu anak tuh mimpi gitu, dan mimpi seperti ya kan, memang mimpi itu kan ada buat itu terus kemudian dan buat itu seperti itu. Nah saat itu tuh ya anak baca ya cuma ayat kursi itu satu misalnya dari beberapa surat Al-Baqarah gitu. Dia lebih jago saat mimpi itu saja. Oh, maksudnya lebih jago gimana, Pak? Dia juga baca ayat kursi, dia juga baca. Dia ini siapa nih? Siapa dia? Yang kesurupan? Dalam mimpinya enggak, dalam mimpinya gitu. Kalau yang Jin. Ya anak ketemu seperti itu. Karena
malamnya ke bawah mimpi gitu loh. Tapi jin itu jin random apa jin yang nyurupin orang itu, Pak? Dekat sih Ustaz. Hampir sama seperti yang di sore itu gitu Ustaz. Nah saat itu sampai badan tuh kayak orang kalau misalnya mimpi itu kan ketindihan atau apa gitu. Nah yang takut seperti itu kan gimana Ustaz? Padahal Rep-repan gitu. Rep-repan. Iya. Rep-rep. Ya ketindihan gitu. Ya ketindihan lah kayak gitu. Nah itu termasuk takut fobia atau bukan Ustaz? Baik. Afwan. Mimpi yang menakutkan itu seseorang ketika takut tabi'i. Iya. Namun ketika dia tahu persis dengan ilmu, jadi kadang sekat itu ada di dia tuh mengilmunya atau tidak gitu loh. Gini. Ada orang ketika mimpi itu dia nggak tahu kalau itu jin gitu loh, apa diganggu, disiksa, dicincang badannya gitu sama setan gitu loh. Takut wajar. Sampai keringat dingin, sampai takutan itu tabii Pak, enggak dosa. Tapi ketika ada orang kan ilmunya beda-beda Pak. Ilmu itu gini, ilmu yang dimaksud bukan hanya pengetahuan. Tapi ilmu yang memang dia berbasis iman. Orang beda-beda, penerapan imannya di ilmunya itu beda-beda Pak. Ada orang di kehidupan nyata dia tahu namanya mimpi buruk itu dari setan. Tapi kalau dia dimimpiin buruk, dia lupa kalau itu tuh setan. Paham gak Pak? Dia takut. Enggak nyadarin, lu setan, enggak nyadarin. Ya. Lu setan, karena setannya juga akan bilang, lu juga setan, kata setan itu. Nah, karena sama imannya kurang atau penerapan ilmu dan imannya itu kurang di kehidupan gitu loh. Sebenarnya penerapan ilmu dan iman, tadabbur ayat, sering zikir pagi petang itu akan berpengaruh tanpa harus kita atur pengaruh itu. Berpengaruh pas kita mimpi buruk. Semoga Allah jaga kita ketika mimpi buruk. Semoga Allah pertahankan iman kita ketika mimpi buruk, ya. Rata-rata orang yang penakut dan seterusnya, atau dia kalau punya iman tipis atau ilmunya mungkin belum sampai atau gimana, itu ketika mimpi buruk dia nggak bisa handle dirinya sendiri, sehingga ketakutan bertubi-tubi dan setan mempermainkannya. Memang setan mempermainkannya. Namun ketika dia ingat hadis Nabi SAW, bisa loh kita dalam mimpi, kalau kita memang sering menggali ilmu, bisa dalam mimpi itu kita ingat hadis Nabi, ingat ayat Allah, itu bisa. Jadi sebenarnya dilihat diri kita. Kalau ternyata pas mimpi masih ternyata tetap aja kita nggak nyadar kalau itu jin, kalau itu setan, berarti ya kita kurang tadabbur. Nah, tapi kalau emang kayak gitu dimaafkan, karena kan mimpi itu kan lagi tidur, dan tidur itu kan tidak sedang dibebani syariat gitu loh. Jadi dimaafkan. Terus rep-repan. Di semua pernah rep-repan Pak, maksudnya ditibang atau gimana. Rep-repan kan bisa aja dia tuh karena capek, bisa. Kalau itu nggak karena setan. Tapi ada juga emang karena emang setan untuk nindihin atau gimana lah caranya. Itu yang kadang-kadang mata batin ngelihat di atas tuh atap, mata batin. Tapi mata kepala tuh nutup, mata batin ngelihat di situ tuh tangan dia depannya. Tapi mata ini nutup. Itu seperti itu. Berarti apa? Berarti jiwanya itu udah yaqdhah, atau jiwanya udah ruh yaqdhahnya udah terjaga, tapi jasadnya itu lagi di masih non aktif gitu Pak. Nah, kalau misalnya kita takut dan kita nggak ingat itu adalah setan dan seterusnya, maka itu tabi'i. Nah, sekarang kalau kita tahu ini yang setan, dan kita berusaha untuk baca ayat kursi, namun di pembacaan tersebut kita ada sisi derdeknya, itu juga dimaafkan. Karena itu hal yang tidak bisa dihindari bagi banyak orang. Benar Pak, kadang seseorang kalau dia mimpi buruk, dia tahu ini setan, dia lawan dengan ayat kursi, dan sampai ngigo, suara keluar, Allah la ilaha illallah, gitu kan. Istrinya bingung, Papa bangun Pak, Allah la ilaha illallah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum.
Ya, dilawan gitu. Kadang dengan nggak jelas ini, tapi di mimpinya dia baca beneran. Maka apa ketakutan gigilan dan kayak merasa didekatin setan gitu, itu ketakutan gitu, itu tabi'i, nggak masalah insyaallah, nggak masalah. Walaupun dia nggak baca ayat kursi, ketakutan di mimpi itu juga nggak masalah. Karena sahabat Nabi juga ada yang diperlakukan begitu oleh jin. Lagi mimpi, wah digelindingin kepalanya, dipotong ininya, itu ada sampai cerita ke Nabi, Nabi ketawain dia. Orang itu ketakutan gak pas mimpi? Ya ketakutan, makanya cerita sama Nabi SAW. Tapi Nabi tidak menyalahkan ketakutannya dia. Hanya Nabi menyalahkan jangan cerita. Itu aja. Jangan ceritain mimpi buruk antum. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Tidak dilarang takutnya ketika mimpi, karena itu kita ketika mimpi kita lagi tidur, diri kita susah untuk mengontrol diri kita, maka diberi uzur dalam syariat. Tapi kalau Allah berikan ilham kepada antum untuk melawan, itu alhamdulillah. Dan kemudian antum gak takut, malah setan yang ketakutan, itu masya Allah, berarti Allah berikan taufik itu. Iya, dan itu refleksi dari iman sebenarnya, refleksi dari iman. Dan jin yang mengganggu mimpi seseorang itu kan beda-beda levelnya, Pak. Ada yang karena sihir, ada yang karena iseng, ada yang karena maksiat, ada yang karena suudzon. Banyak, beda-beda. Beda-beda tingkatnya. Ada yang memang murni iseng doang tuh jin. Ada yang kayak gitu. Ada yang memang karena kita tidur enggak wudu atau lagi dalam keadaan junub. Atau hal-hal lain. Makanya hal seperti ini wajar ketika terjadi mimpi buruk. Semua mimpi buruk yang berupa hal menyiksa, siksaan dan semisalnya itu permainan setan. Tapi kalau mimpi dan juga junub, mimpi junub itu mimpi buruk. Mimpi junub itu mimpi buruk, Pak. Itu datang dari syaitan. Kata Nabi SAW, ar-ru'ya minallah wal hulmu minas syaitan. Mimpi yang hak itu dari Allah, sedangkan mimpi junub atau mimpi buruk itu semua dari syaitan. Jadi orang kalau misalnya di mimpi basah, pas lagi mimpi basah dia ta'awudz gak, Pak? Ketemu cewek cakep gitu, terus melakukan hal dan mimpinya nikmat, masya Allah. Kira-kira baca ayat kursi gak, Pak? Ya enggak, malah pengen dibangunin istrinya, ganggu aja. Nggak bisa apa orang seneng gitu. Putus, kecewa dia. Nah apa, Pak? Enggak usah tahu. Mimpi buruk, Pak, nggak usah tahu, udah emosi, kesel gitu, kesel. Maka itu dari syaitan. Namun model yang mimpi basah kayak gini biasanya nggak tahu tuh orang, malah dinikmatin. Tapi itu manusiawi. Apakah orang mimpi buruk, mimpi basah karena itu dari syaitan? Apakah dia menikmatinya terus berdosa nggak? Kira-kira berdosa nggak, Pak? Enggak. Kenapa? Ya karena dia nggak kuasa. Nggak bisa mengontrol dirinya, bahkan senang. Kita tuh nggak bisa, susah, Pak, kita men-setting mimpi, Pak. Enggak? Ini kayak mimpi nah. Gue bangun nggak bangun dia ternyata. Nggak bisa bangun. Subhanallah. Ya, seperti itu. Ya. Namun semoga Allah Ta'ala berikan kita ilham dan taufik untuk bisa betul-betul melawan syaitan di mimpi kita. Ta'awudz. Lawan itu. Kadang-kadang pernah juga mimpi ada setan pengen apa-apain anak gitu. Lihatin aja. Sampai setannya tadi perempuan cakep tuh, mulai mendekat-dekat, lama-lama jadi jelek, burik gitu. Sampai deket. Itu Anda bacain terus. Alhamdulillah enggak apa-apa. Dan kadang-kadang ada mimpi yang sampai fisik juga ada. Dicekek dan ternyata ada bekasnya. Itu mungkin. Takut first time tabi'i wajar, Pak. Tapi kalau setelah itu dia tahu itu dari syaitan, terus kemudian dia tahu bahwa Al-Quran itu adalah yang paling mujarab, dia masih takut, nggak boleh takut lagi, udah. Begitu, wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya. Izin bertanya, kita sudah mengamalkan zikir pagi dan petang, tapi saat rasa takut itu tiba-tiba muncul, itu semakin kita lama dengan bacaan yang kita hafal, itu semakin rasa takut semakin kuat. Itu bagaimana ya Ustaz cara mengatasinya, gitu harus bagaimana lagi ya Ustaz? Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
Ini kayak denger radio El Sinta tahun 2000-an ya. Kayak dari BBC zaman kapan gitu. Iya, rasanya kok kayak zaman dulu. Ya, zikir pagi petang itu benteng, jelas itu benteng. Namun namanya zikir kan, ya itu kan isinya doa. Namanya doa itu kan seperti kita itu memanah. Memanah itu kan tergantung dengan panahannya, peralatannya, kemudian tergantung dengan iniannya apa namanya? Busurnya dan tajamnya, tergantung juga dengan seberapa kuat dalam menariknya, seberapa tepat, jadi 4 unsur dari alatnya, zat doanya, dari sunnah Nabi atau tidak. Kemudian juga termasuk juga dalil yaitu busurnya, panahnya gitu kan. Kemudian juga kekuatan tarikan dan ketepatan pandangan. Gitu. Ada orang zikir pagi petang, tetap aja diganggu malamnya. Kenapa? Dia nggak tepat pandangannya tentang zikir itu. Dia nggak ngerti maknanya, nggak pernah mau ngerti maknanya. Ya yang penting gue zikir gitu. Ya bagus. Tetapi orang yang mau sempurna dalam tepat dalam berdoa itu harus 4-4-nya itu. Dalilnya jelas, bacanya bagus, ya, paham maknanya, dan juga dia dalemin gitu loh. Ya. Banyak kok orang baca ketika ketemu setan nih, auzubillahi minasyaitonirrajim, ente auzubillahi minasyaitonirrajim, tapi hati ente masih enggak bergantung pada Allah. Makanya itu setan ketawa terus. Gue tahu lu siapa, tahu belaga aja lu gitu. Iya. Ada juga orang-orang desa ketemu jin, la haula wala quwata, la haula wala quwata, la haula wala quwata. Pakai la haula wala quwata itu kan bukan zikir. Artinya apa? Enggak ada kekuatan. La haula wala quwata dia no power. Ya iyalah makanya no power. Lah intinya kayak gitu, baterainya enggak dicas. La haula wala quwata, illa billahnya enggak ada. Iya. Ada ketemu setan, la ilah. Ateis dong. La ilah kan artinya enggak ada Tuhan. Lah, setannya kaget. Lah, saya kira muslim kamu. Ternyata temen juga. Saya aja masih ngakuin Allah. Ini la ilah gitu kan. Kayaknya tuh. Jangan biasain Pak pakai ya elah, la ilah itu kan plesetan dari la ilah. Harusnya atau ya Allah gitu. Harusnya Pak la ilaha illallah gitu, lengkap. Kalau orang jangan cuman ceplosnya doang. Ketika zikir itu jangan ceplosnya doang. Astagfirullahaladzim gitu dong. Itu enggak bernilai ibadah. Iya, astagfirullah. Kadang orang gitu kan. Ya memang lebih baik lah daripada ngomong jorok. Ya kan ibu-ibu kadang-kadang di pasar, ibu Betawi zaman dulu, kaget dikit, udah nyebut tit gitu kan, disensor. Nah, ini masih bagus sih. Astagfirullahaladzim, nauzubillah gitu kan. Tapi harus ada nih hati nih. Sekarang kalau nggak punya pandangan tentang zikir itu, ibarat orang mana semau dia. Sampai nggak tuh ke tujuan? Ya nggak nyampe. Betul dia memanah, betul dia seperti orang ngikutin sunnah Nabi, tapi ya nggak nyampe tujuannya gitu loh. Mau training kayak gimana pun kok kayak gitu caranya nggak bisa. Makanya ibu ya zikir pagi petang. Kalau ternyata belum bisa memberikan ketenangan lebih, pertama coba ibu introspeksi diri. Emang bener udah paham nggak maknanya? Didalamin nggak maknanya? Itu satu. Kalau ternyata udah berusaha, masih aja ada rasa was-was. Boleh jadi ini karena emang tabiat dirinya was-wasan. Atau harus ditambah suplemen tambahan yang lebih afdol, yaitu baca Al-Quran. Dan tadabburi Al-Quran. Itu insya Allah seperti itu. Atau kadang-kadang ibu-ibu itu perlu diteguhkan oleh suami. Jangan suaminya yang ceper juga. Ya, ngeper juga suaminya. Aduh, ini malah tambah parah. Ya, jadi harus dikuatkan oleh beberapa faktor pendukung. Minta sama Allah terus.